kalian? Mereka sepertinya korban pembunuhan berantai. Aku harus cari tahu siapa pelaku dari pembunuhan berantai itu. Sayangnya nggak ada petunjuk apa-apa yang bisa bantu aku untuk bergerak menguak misteri ini. Aku harus ketemu sama Edo buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kok dia nggak datang-datang sih? Edo kamu ngapain sih? Edo kamu ngapain sih? Lepasin. Randy, kok kamu tahu aku ada di sini? Mama kamu khawatir sama kamu. Makanya pas tadi kamu keluar rumah, aku diem-diem ngikutin kamu. Duh, Edo mana sih? Kenapa dia nggak datang? Malah Randy yang datang. Nan, aku ngerasa bersalah deh. Kayaknya semenjak kedatangan aku, hubungan kamu sama mama kamu jadi kurang harmonis, jadi sering berantem. Enggak, Ren. Aku sama Mama emang udah gak harmonis dari sebelum ada kamu. Mama itu terlalu egois. Tapi ya aku berharap kalian jangan berantem lah. Kalian baikan, akur. Yang penting jangan saling menyakiti hati, Nan. Randy ternyata orangnya dewasa. Ucapannya bikin hati adem. Ingat loh, Nan. Kita ini lahir dari seorang rahim ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu, Nan. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Ibu itu berkorban untuk anaknya, Nan. Ngelahirin anak. Ya mungkin kalau ibunya agak kasar, agak keras sama kita sebagai anak, mungkin karena itu untuk kebaikan kita. Kita sebagai anak, ya kita harus memahami, Nan. Dan kok kamu nangis? Aku salah ngomong ya, maaf ya. Aku cuma ngerasa bersalah. Karena aku selama ini udah bentak mama aku. Makasih ya, Ren. Kamu udah ngingetin aku. Nggak seharusnya aku kayak gitu sama mama. Ya udah, habis dari sini kita ke mama kamu, terus kamu minta maaf sama mama kamu ya. Aku yakin kok, mama kamu pasti mau maafin kamu. Ayo. Udah dong, gak usah nangis lagi. Kalau kamu nangis, aku jadi sedih. Ya? Wah, novel Pak Edo ini sangat bagus dan berkesan. Saya yakin seri terbaru ini pasti akan sold out. Betul, karena cerita yang dituturkan dalam novel itu sangatlah runut alurnya dan membuat si pembaca sangat menikmati. Terima kasih. Apa mungkin novel Pak Edo ada hubungannya sama berita pembunuhan yang sedang viral? Maksudnya apa ya? Masa Pak Edo tidak tahu? Kan berita pembunuhan berantai itu sedang viral banget. Enggak, saya nggak tahu apa-apa. Saudara Edo, tolong ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi untuk apa ya? Saya nggak lakuin tindakan kejahatan. Anda bisa ikut sekarang, dan Anda boleh menjelaskan nanti di kantor lebih lanjutnya. Ayo, silakan di kantor. Mari, Pak. Jovi, Tara, silakan. Siap, Dan. Sus,
Ya, kamu ngeliat suster Sekar nggak? Wah, nggak lihat tuh. Sekar kemana sih? Di ruangannya nggak ada. Nah, itu suster Sekar. Sekar, kamu tolong bantuin aku. Edo dipanggil polisi. Meskipun sekarang dia jadi saksi, tapi bukan hal yang nggak mungkin kan kalau dia terjebak lebih jauh. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang ya. Saudara Edo, lihat baik-baik. Ini adalah tato ukiran inisial KW yang berhubungan dengan novel Anda. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengenal semua korban pembunuhan berantai ini? Saya berani bersumpah, Pak. Bukan saya pelakunya. Dan saya juga tidak kenal dengan korban ini, Pak. Saya juga bisa membuktikan kalau bukan saya pelakunya, Pak. Anda bisa ngomong kayak gitu. Tapi saya punya fakta. Kejadian pembunuhan berantai ini semuanya sama persis seperti yang ada di dalam novel Anda. Anda bisa jelaskan ini? Itu hanya kebetulan, Pak. Bisa jadi pelakunya terinspirasi dengan novel yang saya tulis, Pak. Aku semakin yakin pelaku ini memiliki motif dendam lainnya. Pak, tolong bebasin Edo. Saya yakin dia nggak bersalah. Tunggu. Ini ada apa ya? Saya kesini cuma mau nemenin Nania kok sebagai saksi. Pak, saya tahu betul. Edo nggak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai. Dia itu nggak bersalah, Pak. Nania, ngapain kamu kesini? Pak, saya berani bersaksi kalau Edo nggak punya gangguan psikologis. Semua itu cuma gosip aja, Pak. Menurut saya, Pak, ini semua bisa saja kerjaan orang yang ingin merusak reputasi saya dan menghancurkan hidup saya, Pak. Dan ini bisa saja kerjaan Mama Nania, Pak. Mungkin saja dia melakukan ini melalui perantara. Siapa cowok yang dekat sama kamu? Siapa namanya? Hah? Randy. Laki-laki yang selalu dekat sama kamu, yang kamu selalu nyaman sama dia, tapi kamu beralasan kamu dijodohin sama dia. Padahal kan di belakang aku, kamu berkhianat kan? Iya kan? Kamu jahat banget sama aku ya. Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku. Cukup. Nania tunggu. Nania. Aku pinjam novel kamu ya? Saya belum selesai baca. Iya, cuma sebentar, Sekar. Tolong deh jangan maksa. Pinjam ya? Jangan maksa deh. Ya habis udah minta baik-baik nggak dikasih. Please, sebentar aja, jangan pelit dong. Ya udah deh boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan dilipet, jangan dicoret, dan satu lagi yang paling penting, jangan sampai kotor. Ada lagi syaratnya? Awas, ingat ya. Dari penemuan mayat pertama, kedua dan seterusnya ada kesamaan dengan cerita di dalam novel ini. Sepertinya pelaku terobsesi dan sudah mempelajari dengan seksama asinya. Menurut instingku, pelaku akan melakukan pola yang berulang. Dan bisa jadi sekarang dia lagi mengincar korban lainnya.
Ini series terbaru dari novel Edo yang kemarin sempat disita. Aku belum sempat baca. Menurut sebuah konten podcast yang mengupas tuntas pembunuhan berantai, diyakini semua itu sama dengan series novel milik Edo. Kalau benar begitu, berarti akan ada korban baru. Gak beres. Jovi, Tara. Saya minta kalian bersiap. Malam ini ikut saya ke apartemen di Jalan Senopati. Ada kemungkinan pelaku akan menjalankan aksinya di basement apartemen. Siap, laksanakan. Mbak tenang ya. Mbak, kamu sudah aman sekarang. Kamu udah selamat. Kami dari kepolisian. Ikut saya. Ikut saya. Mbak, tarik nafas. Tenang, saya butuh keterangan dari Anda. Jelasin ke saya gimana tadi kejadiannya. Tadi, waktu saya jalan sendirian, tiba-tiba ada seseorang dengan pakaian hitam dan topeng badutnya datang dan menyerang saya. Topeng badut? Ada ciri-ciri khusus gak selain topeng badut? Tidak ada, Pak. Sebentar. Mbak sempat lihat lengannya atau bagian tubuhnya? Ada tato kayak gini gak? Nggak ada? Oke, berarti dia mengancam Mbak, dia nakut-nakutin Mbak, dan dia ngelukain tangan Mbak pakai pisau. Iya, Pak. Dia hanya datang dan menyerang lengan saya dengan pisau. Kemudian dia kabur. Wanita ini ternyata bukan korban berikutnya. Sepertinya pelaku hanya sengaja mengundang kecurigaan polisi. Dia sudah berhasil mengecoh kami. Kalau bukan wanita ini, siapa korbannya? Lapor komandan, telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil di Jalan Senopati 4. Korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Baik, terima kasih informasinya. Saya akan urus ke sana. Kalian tetap berjaga di sini dan tolong dirawat, banyak ada luka. Siap, Dan. Silakan ikut. Ayo. Jovi, Tara, kita berangkat ke sana sekarang. Siap, Dan. Suster tolong selamatin tunangan saya, suster. Suster selamatin tunangan saya, suster. Tolong, suster. Nania, apa sebenarnya yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu mengalami luka yang sangat parah, sementara Randy hanya mengalami luka ringan? Kasihan Nania. Kenapa ya dia sampai bisa kecelakaan kayak gini? Sekar, Mas Satria, gimana kondisi Nania? dia... Aku ngerasain kehadiran arwah di sekitar sini. Aku harus menghindar dari Satria. Sebahaya kalau dia tahu. Maaf ya. Saya mau keluar dulu. Kenapa? Sekar? Sekar? Sekar, kamu kenapa? Aneh banget kelakuan Sekar. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Aku harus cari tahu. Sekar? 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 Kamu di mana, Sekar? Tadi aku lihat Sekar ke arah sini. Tapi kenapa tiba-tiba nggak ada?
Kar. Maafin aku, Satria. Aku udah bikin kamu kecewa. Aku tahu kamu rindu sama aku. Kamu ingin bertemu denganku. Tapi itu tidak mungkin. Nania, kenapa kamu nangis? Tolong balaskan dendamku. Balas dendam? Nania? Nania? Halo, Jovi. Pagi Dan, maaf mengganggu. Ada laki-laki yang melapor perihal kecelakaan Ania. Kalau gitu coba cek data-datanya dulu. Kita harus tahu apa hubungan pelapor sama Nania. Pelapor sangat yakin, Komandan, kalau kecelakaan ini adalah bagian dari skenario novel Edo. Oke. Kalau gitu kita harus bertindak. Jangan lupa, buat surat penangkapan untuk Edo. Siap, Dan. Bagus. Terima kasih infonya.